Seorang kakek tua berjalan tertatih di hutan, memungut kayu kering. Angin berembus pelan, membawa serta suara langkahnya yang lirih di antara dedaunan yang gugur. Ia masuk ke dalam hutan, seperti yang sering ia lakukan. Bukan untuk berburu, bukan pula untuk menebang pohon-pohon besar. Ia hanya mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah, kayu-kayu kecil yang mungkin bisa dijual atau sekadar digunakan untuk memasak air. Ia tahu, hutan ini dulu adalah miliknya. Dahulu, sebelum semuanya berubah, sebelum ia kehilangan segalanya. Namun kini, bagi orang-orang ia tak lebih dari seorang gelandangan. Seorang tua renta yang hidup dari belas kasih alam, mengais sisa-sisa yang tak lagi dipedulikan oleh mereka, yang serakah. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. "Hei, hentikan di situ, kakek tua." Beberapa pria berseragam mendekat. Mereka adalah petugas keamanan perusahaan yang kini menguasai hutan itu. Salah satu dari mereka membentak, "Apa yang kau lakukan di sini?" Kakek itu menatap mereka dengan mata sayu. Di tangannya hanya ada beberapa ranting kecil. "Aku hanya mengumpulkan kayu kering, nak. Kayu yang jatuh sendiri ke tanah," ucapnya dengan suara lirih. Namun, seorang pria bertubuh tegap melangkah maju dan menyeringai sinis. "Hutan ini milik perusahaan. Kau tidak berhak mengambil apapun dari sini." "Dulu, ini tanahku," bisik kakek itu, matanya berkaca-kaca. Tawa mereka semakin keras. "Tanahmu? Kau pikir kau siapa? Ini tanah perusahaan, bukan milik orang sepertimu." Sebuah pukulan mendarat di tubuh renta itu. Ia terhuyung ke belakang, tak mampu melawan. Matanya bukan menitikkan air mata karena sakit, melainkan karena pedihnya kenyataan. Tak ada lagi yang percaya padanya. Tak ada lagi yang peduli bahwa hutan ini pernah menjadi miliknya. Ia diseret, dibawa ke kota. Di dalam ruang sidang, suara palu hakim menggema. "Saudara Tony, Anda dituduh mencuri kayu dari lahan milik perusahaan. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan ini?" Kakek Tony menatap ke depan. Matanya kosong. Ia merasa asing di tempat yang dulu seharusnya menjadi rumahnya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Yang mulia, saya tidak mencuri. Itu hanya kayu yang jatuh dari pohon." Seorang petugas keamanan perusahaan maju. "Yang mulia, terdakwa sudah sering mengambil kayu di hutan. Kami telah memberinya peringatan, tapi dia terus melakukannya." Jaksa tertawa kecil. Terdakwa sendiri sudah mengaku, meski hanya kayu jatuh, tetap saja itu berada di tanah milik perusahaan, dan mengambilnya tanpa izin adalah pencurian. Orang-orang di ruangan itu mengangguk setuju. Tatapan mereka merendahkan kakek Tony, seakan ia memang pencuri. Namun, dari sisi ruangan, seorang pemuda berdiri. "Yang mulia, izinkan saya berbicara." Ia adalah Bayu, seorang pengacara muda. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua seperti dia mencuri dari tanah yang dulu miliknya sendiri? Di mana keadilan bagi orang-orang yang dirampas haknya? Ruangan menjadi hening. Bayu mengangkat sebuah dokumen dan berkata dengan tegas, "Ini adalah bukti bahwa tanah ini dulunya milik kakek Tony, sebelum diambil alih secara sepihak oleh perusahaan tanpa proses hukum yang jelas." Hakim terdiam. Orang-orang mulai berbisik. "Keadilan, mungkinkah masih ada untuk kakek Tony?" Ruangan kembali hening. Orang-orang yang tadi mencibir, kini mulai bertukar pandang. Di desa itu, jauh sebelum tanah ini dikuasai oleh perusahaan, pernah ada seorang pemilik tua yang menghilang begitu saja. Dan kini, orang itu duduk di hadapan mereka. Salah seorang pejabat, perusahaan mencoba membela diri. "Yang mulia, meskipun ini benar, tetap saja terdakwa telah mengambil kayu tanpa izin." Bayu menggeleng pelan. "Bagaimana mungkin seseorang mencuri dari tanahnya sendiri?" Hakim menatap dokumen yang ada di tangannya sekali lagi. Wajahnya berubah serius. Ia meletakkan dokumen itu di meja lalu menatap jaksa. Apakah pihak perusahaan memiliki dokumen sah yang membuktikan bahwa tanah ini telah dibeli dengan cara yang legal dari terdakwa? Jaksa terdiam. Ia melirik petugas keamanan yang tadi bersaksi, yang kini tampak gelisah.
Dokumen perusahaan tentu ada, Yang Mulia, ujarnya ragu. Jika memang ada, saya ingin melihatnya sekarang, kata hakim tegas. Ruangan kembali senyap. Para hadirin menunggu tanggapan jaksa, namun tak ada jawaban yang meyakinkan. Di sudut ruangan, kakek Tony mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu tanah itu masih atas namaku. Suaranya pelan, hampir berbisik. Dulu aku hanya seorang petani kecil. Aku tinggal di tanah ini sendirian. Sampai suatu hari, orang-orang itu datang dan mengatakan bahwa aku harus pergi, bahwa aku tak berhak tinggal di sana lagi. Aku kehilangan rumahku, sawahku. Aku hanya bisa pasrah. Jaksa masih diam. Hakim kembali bertanya, kali ini dengan suara lebih tegas. Apakah ada bukti bahwa perusahaan membeli tanah ini secara sah dari saudara Tony dengan proses yang sesuai hukum? Jaksa menelan ludah. Kami harus mengecek kembali, Yang Mulia. Bayu tersenyum tipis. Ia melangkah maju dan berkata lantang, Yang Mulia, saya rasa kita semua sudah tahu jawabannya. Jaksa menoleh tajam ke arahnya. Anda tidak bisa menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Bayu mengangguk. Tepat sekali. Maka mari, kita lihat buktinya. Jika perusahaan benar-benar memiliki dokumen kepemilikan yang sah, mereka harus menunjukkannya sekarang. Hakim mengetukkan palunya. Saya memberikan waktu 24 jam kepada jaksa untuk menghadirkan dokumen kepemilikan tanah ini. Jika tidak ada, maka tuduhan pencurian terhadap terdakwa harus dibatalkan. Ruangan kembali berbisik. Para wartawan mulai menuliskan berita, sementara wajah-wajah petugas keamanan tampak semakin gelisah. Di tengah kekacauan itu, hakim kembali mengetukkan palunya. Saya tidak ingin sidang ini berlarut-larut. Jika dalam 24 jam tidak ada bukti sah yang diajukan, maka kakek Tony harus dibebaskan dari segala bentuk penahanan atau pembatasan. Jaksa segera berdiri. Yang Mulia, terdakwa telah tertangkap basah mengambil kayu tanpa izin. Kita tidak bisa begitu saja membiarkannya pergi. Bayu menatap tajam. Mengambil kayu di tanah miliknya sendiri? Jaksa mengepalkan tangannya di atas meja. Yang Mulia, status kepemilikan tanah ini masih dalam perdebatan. Hakim terdiam sejenak, menimbang-nimbang situasi. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Baik. Karena tuduhan pencurian ini berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah yang belum jelas statusnya, maka terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sampai bukti yang lebih kuat diajukan. Dengan demikian, saya memutuskan bahwa sidang lanjutan akan diadakan besok. Hingga saat itu, kakek Tony dibebaskan. Kakek Tony menghela napas pelan. Matanya yang telah lama dipenuhi kesedihan kini mulai berbinar. Di sudut ruangan, Bayu menatapnya dengan penuh haru. Hari ini, seorang lelaki tua akhirnya mendapatkan kembali haknya. Namun, perjuangan belum usai. Ben-Ben bisa meninggalkan tempat itu tanpa borgol di pergelangan tangannya, namun ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Malam itu, angin berhembus lebih kencang. Kakek Tony duduk diam di halaman rumahnya yang dulu kini hanya tanah kosong yang tersisa. Di matanya ada kepedihan yang begitu dalam. Mereka mengambilnya secara ilegal, tanpa sepeser pun ganti rugi. Mereka hanya menggunakan kekuatan dan pengaruh untuk mengusirku, katanya lirih. Tangannya yang keriput mengepal erat. Aku pikir aku yang bodoh, aku yang salah, aku yang gagal menjaga milikku sendiri. Bayu, yang berdiri di sampingnya, terdiam. Ia tahu ini tidak adil. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang telah kehilangan segalanya. Bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena ketidakadilan yang dibiarkan begitu saja. Kakek Tony menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Namun, senyum itu dipenuhi kepedihan. Aku tidak tahu, Bayu. Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki sesuatu. Bayu menatapnya bingung. Tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, sidang kembali digelar. Hakim mengetukkan palunya. Kita lanjutkan sidang. Apakah pihak jaksa telah membawa dokumen kepemilikan tanah seperti yang diminta? Jaksa berdeham.
melirik seorang pria berkemeja rapi yang duduk di kursi paling depan, perwakilan dari perusahaan. Pria itu hanya menatapnya tajam, memberi isyarat untuk segera bicara. Dengan sedikit ragu, jaksa akhirnya membuka mapnya. Yang Mulia, setelah kami meneliti kembali arsip perusahaan, kami menemukan beberapa dokumen transaksi terkait tanah ini. Namun, kami tidak dapat menemukan bukti pembayaran atau surat jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa. Ruangan mendadak riuh. Hakim mengetukkan palunya sekali lagi. Jadi, Anda tidak memiliki dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan membeli tanah ini secara sah dari saudara Tony? Jaksa menghela napas. Yang Mulia, tidak. Suara gemuruh memenuhi ruang sidang. Beberapa warga desa yang kemarin mencibir kakek, Tony kini mulai melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Hakim menatap jaksa dengan tegas. Tanah ini masih atas nama kakek Tony. Tidak pernah ada transaksi yang sah. Dengan demikian, kasus ini dinyatakan gugur. Selain itu, saya akan mengeluarkan surat perintah agar kepemilikan tanah ini dikembalikan kepada pemilik aslinya. Semua mata tertuju pada kakek Tony. Ia menunduk, tangannya menggenggam erat kain celananya. Setelah puluhan tahun, tanah itu kembali kepadanya. Namun kini, ia hanya seorang lelaki tua. Ia telah kehilangan rumahnya, keluarganya, kehidupannya, dan kini semua yang tersisa hanyalah sepetak tanah kosong yang tak lagi berarti baginya. Di sudut halaman pengadilan, kakek Tony tersenyum. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan semua emosi berputar di dalam dirinya seperti pusaran air yang tak tahu harus mengalir kemana. Bayu berjalan mendekatinya. Kakek, semuanya sudah selesai. Tanah itu kembali menjadi milik kakek. Kita bisa mengurus surat-suratnya lebih lanjut, memastikan tidak ada lagi yang bisa merampasnya. Kakek Tony tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah di bawah kakinya, seolah mencari sesuatu yang telah hilang. Bayu mencoba membangkitkan semangatnya. Kakek bisa membangun rumah di sana. Kita bisa bantu. Saya juga akan membantu semampu saya. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, kakek Tony menatap Bayu. Lelaki tua itu menghela napas panjang, suaranya serak dan lelah. Aku sudah terlalu tua untuk memulai lagi. Apa gunanya tanah itu bagiku sekarang? Rumah yang dulu ada di sana sudah hilang. Istriku sudah pergi. Tidak ada lagi yang menunggu. Tidak ada lagi yang peduli. Bayu membuka mulutnya, ingin membantah. Namun sebelum ia sempat bicara, seorang anak kecil berlari menghampiri mereka. Ia mengenakan baju lusuh, kakinya tanpa alas. Dengan hati-hati, ia menyodorkan sesuatu di tangannya, sepotong roti kecil. Kakek, ini untuk kakek, katanya polos. Kakek Tony terdiam. Matanya menatap roti itu lama, lalu berpindah ke wajah anak kecil itu. Hatinya bergetar. Ibuku bilang, kakek pasti lapar. Air mata yang selama ini tertahan, akhirnya mengalir di pipinya yang penuh keriput. Dengan tangan gemetar, ia menggigit roti itu perlahan. Keheningan menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa sedikit lebih hangat di dalam hatinya. Tanah itu kini kembali kepadanya. Orang-orang kini menyadari kebenaran. Namun, tanah itu tetap kosong. Bayu duduk di dekatnya, diam sejenak sebelum berkata, "Kakek, bagaimana kalau tanah itu kita jadikan tempat yang bermanfaat?" Kakek Tony menoleh. "Apa maksudmu, nak?" "Kami semua bisa membantu, kakek. Kita bisa membangun sesuatu di sana. Bukan hanya rumah kakek, tapi sesuatu yang lebih besar." Kakek Tony menggeleng pelan. "Aku bukan lagi lelaki yang punya semangat untuk membangun. Aku sudah lelah, nak. Aku sudah kehilangan terlalu banyak." Bayu terdiam, hatinya perih mendengar kata-kata itu. Namun, kakek Tony kembali berbicara dengan suara yang hampir seperti angin yang berbisik. "Aku tidak ingin tanah itu untuk diriku sendiri." Bayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Maksud kakek?" Lelaki tua itu tersenyum kecil. "Aku ingin tanah itu menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan rumahnya. Seperti aku dulu." Air mata hampir jatuh dari mata Bayu. Ia tidak menyangka
lelaki tua yang telah dirampas segalanya, masih memiliki hati untuk memberi. Malam itu keputusan dibuat, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk mengambil kembali yang telah hilang, tetapi untuk memberi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepemilikan. Beberapa bulan kemudian, di atas tanah yang dulu hampir direbut secara paksa, kini berdiri sebuah rumah sederhana. Bukan rumah megah, bukan bangunan besar yang penuh kemewahan, tetapi sebuah tempat perlindungan bagi mereka yang terlantar, bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk bertahan hidup. Orang-orang kini mengenal tempat itu sebagai Rumah Tony, sebuah rumah bagi mereka yang tak memiliki tempat untuk pulang. Dan untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun merasa sendirian, kakek Tony merasa pulang. Malam itu, angin berembus lembut, membawa serta keheningan yang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Kakek Tony duduk di beranda rumah sederhana yang kini menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Matanya menatap langit, melihat bintang-bintang yang berpendar di kegelapan malam. Dulu, ia sering duduk seperti ini, di tanah miliknya sendiri, di depan rumah yang kini telah tiada. Bayu duduk di sampingnya, tak ingin mengganggu ketenangan lelaki tua itu. Namun, ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, sesuatu yang selama ini ia pendam. "Kakek," panggilnya pelan. "Apa kakek tidak menyesal?" Kakek Tony tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu tidak mengejutkannya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Menyesal? Dulu mungkin iya. Saat pertama kali mereka mengambil tanahku, merobohkan rumahku, mengusirku tanpa belas kasihan, aku marah. Aku ingin membalas, ingin merebut kembali semuanya. Tapi sekarang, apa gunanya menyesali sesuatu yang sudah berlalu?" Bayu terdiam, memikirkan kata-kata itu. Kakek Tony melanjutkan, suaranya terdengar serak namun penuh ketenangan. "Tanah ini dulu memang milikku, tapi aku tak bisa memilikinya selamanya. Suatu hari nanti, aku akan pergi, dan tanah ini akan tetap ada. Aku hanya ingin memastikan ia tidak jatuh ke tangan yang salah lagi." Bayu menatap rumah yang telah mereka bangun. Tidak mewah, tidak megah, tapi penuh kehidupan. Anak-anak berlari di halaman, tertawa riang, sementara para ibu duduk di teras, bercengkrama. Para lelaki membantu memperbaiki pagar, menanam pohon di halaman, membuat tempat ini semakin terasa seperti rumah. "Mereka punya tempat untuk kembali sekarang, kakek," ujar Bayu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Kakek Tony mengangguk pelan. "Ya, dan itu lebih dari cukup." Namun, meski bibirnya tersenyum, ada sesuatu di dalam matanya yang sulit dibaca oleh Bayu. Sebuah kelelahan yang tidak hanya berasal dari usia tua, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesedihan yang tak akan pernah sepenuhnya hilang. Hari demi hari berlalu, dan rumah perlindungan itu semakin ramai. Orang-orang yang dulu tak acuh kini datang membawa bantuan. Beberapa datang dengan permintaan maaf, mencoba menebus kesalahan masa lalu. Namun kakek Tony hanya tersenyum. "Aku tidak butuh maaf," katanya. "Aku hanya ingin mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama." Namun, semakin banyak yang datang, semakin sunyi kakek Tony terasa. Ia sering duduk sendirian di bangku kayu di bawah pohon rindang, memandangi orang-orang yang kini mengisi rumah yang dulu ia perjuangkan. Bayu mulai menyadari sesuatu. Kakek Tony telah memberikan segalanya, tetapi apakah ada sesuatu yang tersisa untuk dirinya sendiri? Apakah ada yang masih bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya? Suatu sore, seorang bocah kecil datang menghampiri kakek Tony, membawa sepotong roti yang masih hangat. "Kakek belum makan kan? Ini untuk kakek." Kakek Tony menatap bocah itu, lalu mengambil roti itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak." Saat ia menggigit roti itu perlahan, air matanya jatuh. Bukan karena kesedihan, bukan pula karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasa ada yang masih peduli padanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama kakek Tony merasa benar-benar pulang.